Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melakukan bedah Al-Quran surah At-Tin ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waturisinin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, demi bukit Tursina, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi bukit Tursina. Ini menunjukkan bahwasanya ada peristiwa penting di sini. Di antara peristiwanya adalah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di bukit Tursina, yakni kitab Taurat. Nah, begitu pentingnya peristiwa ini, maka Allah abdikan di dalam Quran bahwasanya Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu kitab Taurat di bukit Tursina dan mengajak kepada kita untuk senantiasa mengenang sejarah. Begitu banyak manfaat dari sejarah. Dan Nabi Musa juga diperintahkan untuk senantiasa mengikuti apa yang telah diatur kalamullah di dalam kitab Taurat itu dan menyampaikan kepada umatnya. Dan Allah perintahkan juga Nabi Musa untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya begitu banyak. Sehingga Nabi Musa benar-benar menjadi seorang nabi dan rasul dan menyampaikan risalahnya kepada kaumnya pada waktu itu Bani Israel. Sehingga Nabi Musa alaihissalam berusaha semaksimal mungkin senantiasa bersyukur dengan iman yang telah Allah berikan dan menyampaikan amanahnya sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan isi-isi kitab Taurat kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Surah At-Tin ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadzal baladil amin. Sadaqallahul azim. Dan demi negeri yang aman ini, yakni negeri Mekah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi negeri yang aman, yakni negeri Mekah. Allah jamin keamanannya negeri Mekah ini. Sehingga apapun peristiwa yang ingin menghancurkan negeri Mekah ini, pasti Allah langsung yang turun tangan akan menjaganya. Di negeri Mekah ini juga dilahirkan Khatamul Anbiya, Rasul, penutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di negeri Mekah ini juga lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sangat mulia, yang mukjizat dari semenjak Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, diberi wahyu sampai akhir kiamat kelak insyaallah. Ini menunjukkan bahwasanya keamanan negeri Mekah Allah yang jamin secara langsung. Dan begitu juga peristiwa di dalamnya bahwasanya Nabi yang mulia terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di negeri Mekah. Dan di sana juga Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan diperintahkan, diutus untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada manusia. Sehingga siapapun yang mengikuti Allah, yang mengikuti kalamullah Al-Quranul Karim, dan mengikuti Rasulullah SAW di dalam hadisnya, baik perkataannya, perbuatannya, ataupun ketetapannya, maka orang-orang ini yang akan selamat. Orang-orang ini akan bahagia. Dia bahagia hidup di dunia, Allah beri nikmat di kubur, dan insya Allah Allah pasti masukkan ke dalam surganya insya Allah. Surah At-Tin ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh
Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Setelah Allah bersumpah dengan buah-buahan, dengan negeri yang aman, negeri Mekah dan Bukit Tursina, Allah menyatakan bahwasanya menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptakan. Baik secara fisik, manusia adalah yang terbaik, bentuknya seimbang, serasi. Dan fisikis juga, manusia Allah berikan akal, pikiran, hati. Dengan akal pikiran inilah ya, sehingga manusia mampu mengembangkan potensi-potensi dirinya berupa ilmu pengetahuan dan berkembangnya teknologi yang kita rasakan ini. Ini adalah karena manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan dengan akal pikirannya. Begitu juga ketika Allah menciptakan kita sebaik-baiknya fitrah kita, maka kita dianjurkan untuk menjaganya, menjaga fisik kita dengan cara senantiasa memberi asupan gizi yang cukup untuk fisik kita. Sedangkan menjaga akal kita, senantiasa menuntut ilmu agama, memikirkan kekuasaan-kekuasaan Allah. Sedangkan untuk iman kita, senantiasa berusaha kembali kepada Allah, yakni agama tauhid, la ilaha illallah, agama yang mengisahkan Allah tiada Rabb kecuali Allah. Setiap para nabi dan rasul, dia membawa agama yang hanya mengisahkan Allah dan berusaha untuk mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, kalamullah, dan di dalam hadis-hadis Rasulullah, baik perbuatannya, perkataan ataupun pertetapan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk di dalam mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, insyaallah. Kita tutup, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doakan majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.